Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang mapel informatika untuk Excel ya, tentang fungsi statistik ya. Hari ini kita akan bahas beberapa fungsi statistik, terutama tentang average, average if, median, min, max, small, dan large gitu ya. Tapi belum semua untuk fungsi statistik. Nanti next video kita akan buat bahas untuk fungsi statistik lainnya gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja ke materi yang pertama. Kita akan langsung ke materinya saja ya. Oke, next. Fungsi statistik adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran statistik dari statistik data ya, seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai tertinggi keberapa, terendah berapa, standar deviasi, kemudian ada median dan seterusnya gitu ya. Tapi hari ini kita akan bahas tentang fungsi yang saya sebutkan tadi. Ada average, average if, ada median, min, max, kemudian ada small, ada large, kemudian ada itu aja lah ya. Ada beberapa yang belum, nanti kita bahas di next videonya. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah ke average ya, fungsi average. Fungsi average adalah digunakan untuk menghitung rata-rata data. Jadi rata-rata nilai data ya. Jadi misalkan kita punya banyak nilai, punya data angka, kemudian kita mau cari nilai rata-ratanya. Kita menggunakan namanya fungsi average ya. Penulisannya seperti ini, sama dengan average range. Range itu adalah sekumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan. Oke, kita langsung ke pengaplikasiannya ya, langsung ke contoh soalnya saja ya, biar gampang. Oke, seperti ini ya. Nanti silakan Anda buat seperti ini untuk praktikum hari ini ya. Silakan Anda buat seperti ini. Jadi daftar nilai informatika SMP ABC misalkannya, ada nomor, ada nama, kemudian ada nilai. Dan nilai T1 itu tugas 1 ya, tugas 2, UH1, UH2, ulangan harian 1, ulangan harian 2, praktek 1, praktek 2. Contoh aja nih misalkan ya. Jadi nanti silahkan Anda buat ini di Excelnya. Ini ada nama siswa, ada 10 ya, saya contohkan 10. Nah, ini adalah nilai datanya yang kita akan olah ya nanti ya. Nih, ini adalah nilai datanya yang akan kita olah ya. Akan kita olah dari nilai tugas 1 sampai praktik 2. Ya, akan kita cari adalah rata-rata nilai. Rata-rata nilai kecuali nilai 0. Jadi kita akan mencari rata-rata nilai, nolnya tidak usah dihitung gitu ya. Kemudian nilai tengah, nilai tertinggi, kemudian nilai terkecil, kemudian ada nilai tertinggi kedua, ketiga. Ya, kalau nilai tertinggi ini paling tinggi, ini kedua ini paling tinggi kedua, ini paling tinggi ketiga gitu ya. Kemudian nilai terendah kedua, nah nilai terendah saja berarti terkecil gitu ya, sama aja terkecil itu terendah gitu ya. Kemudian nilai terendah kedua, nilai terendah ketiga ya, dan seterusnya. Oke, kita akan buat sama-sama ya. Yang pertama adalah average dulu ya. Jadi ini adalah datanya. Cara mengisinya ini sama dengan average ya, buka kurung. Nah, seperti ini. Di sini ada tulis number 1, number 2. Ini adalah disebut sebagai rank. Ranknya yang mana mau kita isi. Misalkan kita akan mencari nilai rata-rata T1 ya. Kita tinggal blok saja, klik blok sampai nilai satunya, tugas satunya Adi sampai OD ya. 10 ini ranknya. Ranknya ini ada 10 data. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 5,8. Oke ya. Contoh seperti ini. Kalau ini mau Anda cari satu-satu juga bisa ya. Di sini sama dengan average gitu ya, sama. Buka kurung, kita blok ringnya, tutup kurung, enter. Misalkan seperti ini berarti datanya ini kurang lebar gitu ya datanya. Seperti ini. Kok name sih? Oh, kurang ya. Set kurang A, average ya. Oke, seperti ini. Kurang A, salah, mohon maaf ya, average seperti ini. Tapi ini juga bisa kita copy ke sini. Mengapa bisa kita copy? Karena range-nya di atasnya sama gitu ya, jumlahnya gitu. Nah, ini kita tinggal bisa klik ya. Cara ngopinya seperti ini, kita klik hasilnya, kemudian kursornya taruh di bawah pojok bawah sel yang aktif,
sampai berubah menjadi tanda plus hitam, kita klik, kita drag tarik ke sampingnya, maka secara otomatis dia akan menghitung. Kalau ini berarti dari sel I6 P2 ya, I6 sampai dengan I15 gitu ya. Ini berarti 6 sampai 15. Yang ini juga sama ya, ini H6 sampai H15, berarti H6-nya di sini, H15-nya sini. Gitu ya. Kita tinggal copy aja, lebih enak. Oke, itu untuk fungsi average. Sekarang fungsi yang kedua ya, fungsi yang kedua itu tentang average if. Sama saja, average if itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata, tapi menggunakan kriteria tertentu, ada syaratnya. Jadi ada syaratnya. Contohnya fungsi penulisannya seperti ini, ada average if, kemudian range, kemudian kriterianya apa sih, gitu ya. Next, oke, kita langsung ke pengaplikasiannya ya, langsung ke pengaplikasiannya. Oke ya, kita langsung ke pengaplikasiannya untuk perhitungannya average if-nya seperti apa sih. Ini misalkan ya, kita akan menghitung, kalau ini kan nolnya dihitung ya, rata-ratanya berarti jumlah nilai ini tetap dibagi 10. Kalau yang ini kalau rata-rata seperti itu ya. Nah, kita akan buang yang 0 ini biar tidak mengganggu gitu ya. Sama dengan average, buka average if, buka kurung gitu ya. Range-nya sama, ini range-nya. Kemudian lihat di sini di setelah kriteria ini, lihat di sini ada average, range, titik koma. Berarti ini harus pakai titik koma ya. Kalau nanti Excel-nya ada, karena Excel itu ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Lihat kalau kita tulis rumus seperti ini, dia akan otomatis keluar di bawah panduannya ya. Kalau dia koma pakai koma, kalau titik koma ya, sesuai dengan yang di sini. Oke, titik koma, kriterianya kita kasih tanda petik ya, kriteria. Misalkan nolnya kita buang, berarti yang tidak sama dengan gitu ya, 0. Seperti itu. Lebih kecil atau lebih besar 0. Tutup kurung, enter. Maka kalau tanpa 0, maka dia hasilnya adalah 7,25. Berbeda kan kalau nolnya dihitung, karena 0 ini juga membagi gitu ya, membagi dari 10 nilai ini. Berarti kalau yang di sini yang dihitung kalau tanpa 0 itu berarti hanya 8 nilai gitu ya. Maka kita akan copy ke samping seperti tadi, maka hasilnya seperti ini. Kalau komanya tidak terlalu banyak, tidak mau terlalu banyak, kita tinggal blok. Di sini ada general, kita klik numbernya ya, kita edit ya, kita pilih number atau current number aja ya, atau number aja. Nah, kita lihat desimalnya mau berapa, kita 2 saja ya, 2 saja desimalnya. Number kita pilih desimalnya 2 saja, jadi tidak terlalu banyak. Oke, sekarang bawahnya ya, sekarang bawahnya kita langsung ke materinya ya. Oke, sekarang yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah median. Fungsi median digunakan untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data. Penulisan fungsinya sama dengan median range ya gitu ya. Kalau di matematika kan kita biasanya ngitung manual gitu ya. Tapi kalau di Excel kita sudah disediakan fungsinya gitu ya. Kita tinggal memakai saja. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Sama dengan median, buka kurung ya, kita sama kayak tadi, kita blok range-nya, mana yang kita mau cari ini ya, median, tutup kurung, enter. Berarti nilai tengahnya adalah 7 ya, kita kasih taruh di tengah, kita bol gitu ya, kemudian kita blok ke samping. Nah, seperti ini sudah ada ya, 777 otomatis ya. Jadi nilai tengahnya sudah terhitung, jadi kita tidak perlu menghitung kembali gitu ya. Oke, sekarang ke fungsi selanjutnya ya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi mins dan max ya. Mins itu adalah minimal, nilai terkecil atau terendah. Max itu adalah maksimal, nilai terendah ya, tertinggi ya. Fungsi min untuk menentukan nilai terendah dari sekelompok data, dan fungsi max untuk menentukan nilai tertinggi dari sekelompok data.
penulisannya sama ya, sama dengan min rank seperti tadi, sama dengan max rank ya. Ranknya fungsinya ranks itu definisinya sama kayak di atas tadi gitu ya. Oke, kita lanjut ke perhitungannya ya. Nilai tertinggi, berarti nilai tertinggi dari sekian itu berapa sih? Kalau hanya 10 data kita gampang ya untuk mencari nilai tertinggi dan terendah. Tetapi kalau kita punya data 100, 500, 1000, 2000, nah kita harus menggunakan fungsi ini ya. Gak mungkin kalau kita ya, mencari secara manual gitu ya. Sama dengan max buka kurung ya, sama range-nya adalah ini ya, enter. Maka nilai tertingginya adalah 9 ini ya. Nilai tertingginya adalah 9 ya. Ini nilai tertingginya 9. Oke, kita tinggal copy aja ke samping. Nilai tertingginya 98. Oh, ini tidak ada angka 9 ya, 8. Kemudian nilai terendahnya ya sama dengan min. Buka kurung sama seperti tadi, kita blok. Ya, enter. Jadi nilai terendahnya adalah 0 ya. Sama, nilai terendahnya adalah 0 karena ada nilai 0. Misalkan 0 ini kita ganti menjadi 1, ini bisa menjadi 1, maka dia akan nilai terendahnya menjadi 1. Seperti itu. Jadi dia akan otomatis sendiri mengisi dari rank-rank ini. Kalau ini kita ubah, misalkan nilai ini jadi 10 gitu ya, maka nilai tertingginya akan jadi 10. Secara otomatis dia akan menghitung by system ya, by rumus atau by fungsi yang kita lakukan gitu ya. Itu enaknya kalau kita menggunakan fungsi statistik. Oke, langsung ke materi berikutnya. Oke, ini adalah fungsi terakhir dalam yang kita bahas hari ini gitu ya. Fungsi small dan fungsi large ya. Kalau fungsi small itu untuk menentukan nilai terendah kesekian. Artinya bukan hanya nilai terendah paling rendah, tetapi kita bisa menentukan nilai terendah ke berapa gitu ya. Misalkan tadi nilai terendahnya adalah 0, nilai terendah kedua adalah 1, nilai terendah ketiga misalkan 3, nilai terendah keempat 5 gitu ya. Contoh seperti itu menggunakan fungsi small, bukan menggunakan fungsi min lagi gitu ya. Kemudian kalau fungsi large itu sama kayak fungsi max, tapi kalau fungsi max itu hanya nilai tertinggi saja. Tapi kalau large itu bisa kita setting nilai tertinggi ke berapa gitu ya. Kesekian, misalkan nilai tertingginya 9, nilai tertinggi kedua misalkan 8, nilai tertinggi ketiga adalah 7, misalkan seperti itu. Penulisannya sama. Small sama dengan small, range itu ada K-nya. K itu adalah kriteria kesekian. Mau ke berapa sih untuk nilai terendahnya gitu ya. Mau ke berapa, kesekian gitu ya. Oke, kita langsung ke aplikasinya saja ya. Langsung ke perhitungannya. Oke, nilai tertinggi kedua, tertinggi berarti kita menggunakan large. Oke, buka kurung. Array atau range-nya ini ya. Range-nya ini. Oke. Kalau ini kan hanya tertinggi pertama gitu ya. Kita buat tertinggi kedua, titik koma 2. Sama di sini ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Silakan dilihat di Excelnya nanti ya. Apakah koma atau titik koma. Nilai tertinggi kedua, tutup kurung, enter. Berarti nilai tertinggi kedua adalah 9. Oke ya, yang pertama tertinggi 10, kedua adalah 9. Kalau 10 data gampang kita mencari, tapi kalau 2000, 1500 data alangkah banyaknya kita cari satu-satu gitu ya. Oke. Kalau sudah sama kita copy ke samping. Nah, seperti ini. Jadi nilai terendah tertinggi pertama 9, kedua adalah 8 ya. Ini 9. Mengapa kok 9? Karena 9-nya ada 2 gitu ya. 9-nya ada 2. Wah, oke, ini 9, 8, 9 juga sama, 9-nya ada 2. Jadi dihitung 2 kali gitu ya. Oke, sekarang yang nilai tertinggi ketiga sama dengan large sama buka kurung sama range-nya adalah ini, tutup titik koma 3. Mengapa 3? Karena ini nilai tertinggi ketiga, enter. Nilai tertinggi ketiga 9 karena 9-nya ada 2 ya. Ini 10, 9, 9. Oke ya, kita blok ke samping. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ketemu fungsinya. Oke. Sekarang nilai terendah sama dengan small. Buka kurung ya. Ini kita blok ringnya ya.
titik koma 2. Ini nilai terendah kedua ya. Kalau ini tadi nilai terkecil pertama ya, terendah kedua, enter. Nilai terendah kedua adalah 4 ya. Habis 1 4 ya. Oke. Nah, nilai terendah kedua adalah 4. Oke. Sama yang saya bilang tadi, kalau datanya sedikit gampang, tapi kalau banyak tidak mungkin kan kita manual ya. Oke, contoh ini nilai terendah pertama adalah 0, nilai terendah kedua adalah 5 ya. Nih. Nilai terendah pertama adalah 0, terendah kedua adalah 5 ya. Ini 0, ini 2, ini 0, ini 2, ini 0, ini 4, ini 0, ini 4 ya, sesuai dengan range-nya yang kita cari tadi. Oke, kemudian ini sama dengan nilai terendah ketiga ya. Small tutup kurung. Oke, kita blok range-nya titik koma 3 tutup kurung, enter. Oke, nilai terendah ketiga adalah 6. Yang ini ya, kita copy aja ke samping. 66 3355. Oke. Jadi ini adalah fungsi yang kita pelajari hari ini. Ada fungsi average, average if, ada median, ada max, ada min, kemudian ada large, kemudian ada small, gitu ya. Jadi silahkan Anda coba praktikum gitu ya di komputernya masing-masing gitu ya. Nah, nanti Anda coba ini juga sebagai materi untuk ujian sekolah dan juga PAT gitu ya, pilihan akhir semester gitu. Oke, gitu saja mungkin untuk materi kita hari ini. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk Anda ya, dan silakan untuk dicoba ya, karena kalau selama Anda tidak mencoba itu tidak akan pernah bisa gitu ya. Oke, itu saja. Selamat pagi, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan selamat pagi semuanya.